Bulan madu baru saja berakhir. Suamiku sudah melepas ikat pinggangnya. Bersiap mengajariku aturan-aturan sebagai seorang istri. Aku dengan tenang mengeluarkan sepasang tongkat ganda milikku dan tersenyum. Bagus sekali. Kebetulan aku butuh teman latihan. Namaku Anyani. Usiaku baru 27 tahun. Saat ini aku bekerja sebagai guru olahraga di sebuah SMA swasta di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Banyak orang yang pertama kali bertemu denganku seringkali terkejut mengetahui profesiku. Kata mereka, penampilanku feminin. Dengan senyum ramah dan suara yang lembut. Sulit bagi mereka membayangkan aku akrab dengan lintasan lari, lapangan sepak bola, dan berjam-jam latihan fisik di bawah terik matahari. Namun, sedikit yang tahu bahwa di balik penampilanku yang biasa, mengalir darah dan semangat dari keluarga pendekar sejati. Kampung halamanku berada di sebuah pedesaan asri di Jawa Tengah. Sebuah tanah dengan tradisi pencaksilat yang mengakar kuat. Keluargaku mungkin tidak kaya secara materi. Tetapi kami memiliki harta tak ternilai dalam bentuk spiritualitas dan kehormatan. Kakekku adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan yang mempertaruhkan nyawanya di masa-masa sulit negara ini. Di masa damai, beliau menerapkan disiplin militer dalam mendidik anak cucunya. Ayahku adalah seorang guru besar pencaksilat yang disegani di daerah kami. Sejak kecil, alih-alih bermain boneka atau masak-masakan seperti adik-adik perempuanku, aku sudah akrab dengan aroma keringat di padepokan. Terbiasa dengan bentakan keras ayah dan denting berbagai senjata latihan. Ibuku adalah seorang perempuan Jawa yang kuat dan gesit. Beliau seorang diri mengurus sawah dan menyiapkan makanan untuk puluhan murid ayah setiap hari. Pada usia 8 tahun, aku memulai latihan pertamaku. Masa kecilku adalah serangkaian hari-hari latihan yang keras. Ayah tidak pernah memperlakukanku secara istimewa atau memberiku kelonggaran hanya karena aku anak perempuannya. Beliau selalu mengajarkan bahwa silat bukanlah untuk menindas yang lemah, melainkan untuk menempa jiwa, membela diri, dan menjaga ketenangan di hadapan badai kehidupan. Di antara berbagai jenis senjata, aku paling menyukai dan mahir menggunakan tongkat ganda. Senjata ini menuntut kelenturan, kepekaan, dan konsentrasi tingkat tinggi. Setiap ayunan tongkat di tanganku bukan sekadar kekuatan otot, melainkan perpaduan ritmis antara pikiran dan napas. Ayah selalu dengan bangga bercerita kepada murid-muridnya bahwa Anjani tidak kalah tangguh dari pria manapun di padepokan. Saat dewasa, aku membawa semangat kesatria itu ke ibu kota untuk menuntut ilmu dan bekerja. Kehidupan sebagai seorang guru olahraga berjalan tenang sampai aku bertemu Rian. Pertemuan kami terjadi melalui perkenalan dari seorang kerabat jauh dari pihak ibu. Rian 3 tahun lebih tua dariku. Bekerja sebagai seorang analis keuangan di sebuah perusahaan sekuritas. Kesan pertamaku tentangnya adalah seorang pria yang tampak santun dengan kulit yang bersih, berkacamata, dan cara bicaranya sangat lembut. Sangat kontras dengan pria-pria tangguh dan bersuara lantang di kampung halamanku. Rian memberikan perasaan aman, baik hati, bahkan sedikit pemalu. Orang tuaku di kampung pun sangat setuju saat bertemu Rian. Mereka beranggapan bahwa seorang pria yang bekerja di kantor dengan kepribadian yang tenang seperti itu akan menjadi pelabuhan yang damai untuk anak perempuan mereka yang memiliki karakter kuat sepertiku. Ibuku bahkan menasihatiku untuk sedikit mengurangi kegaranganku. Belajar menjadi lebih lembut untuk membina rumah tangga. Selama masa penjajakan, Rian benar-benar terlihat sebagai pria yang sempurna. Dia sering membelikan oleh-oleh untuk orang tuaku, menjemputku setelah jam mengajar yang melelahkan, dan selalu mengalah dalam setiap perdebatan. Perlahan tapi pasti, aku mulai percaya bahwa aku telah menemukan pasangan hidup yang ideal, seorang pria yang tahu cara mendengarkan dan menghormati perempuan. Pernikahan kami berlangsung sederhana, namun hangat dalam restu kedua keluarga.
Aku melangkah ke dalam kehidupan pernikahan dengan hati yang penuh harapan akan sebuah rumah tangga yang bahagia. Tempat suami dan istri saling berbagi suka dan duka. Bersama-sama membangun masa depan. Aku berpikir bahwa penampilan santun dan kata-kata manis itu adalah karakter Rian yang sesungguhnya. Aku tidak tahu bahwa semua itu hanyalah sebuah sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi untuk menutupi sifat asli yang arogan, patriarkis, dan penuh kekerasan di dalamnya. Semuanya mulai terungkap ketika senja pertama turun di rumah baru kami. Setelah perjalanan bulan madu singkat 3 hari di Puncak, Bogor, kami kembali ke apartemen sederhana yang kami sewa di kawasan Kalibata. Perjalanan itu berjalan cukup lancar. Meskipun sesekali aku perhatikan, Rian tampak agak perhitungan dalam urusan makan dan membeli oleh-oleh. Namun aku memakluminya sebagai sifat hati-hati seorang analis keuangan dan mengabaikan riak-riak kecil di hatiku. Begitu masuk ke dalam apartemen, aku hendak meletakkan barang-barang lalu mandi untuk menyegarkan diri. Tetapi Rian tiba-tiba bergerak cepat, menutup pintu utama, lalu menguncinya. Suara kunci yang diputar terdengar kering dan janggal di tengah keheningan, membuatku sedikit terkejut. Aku berbalik menatap suamiku. Hendak bertanya, ia mau makan malam apa? Tetapi senyum di bibirku langsung memudar. Pria yang berdiri di hadapanku saat ini bukan lagi pegawai kantor yang ramah dan tenang seperti yang kukenal. Wajah Rian mengeras. Tatapan matanya menyorotku dengan tajam, penuh selidik dan angkuh. Dia perlahan-lahan melepas ikat pinggang kulit dari celananya. Suara kulit yang ditarik dari lubangnya menciptakan bunyi yang dingin. Rian melipat 2 ikat pinggang itu dan menepuk-nepukkannya ke telapak tangannya. Dagunya terangkat. Suaranya tidak lagi lembut, melainkan menjadi berat dan dalam. Dia dengan lantang menyatakan bahwa hari ini adalah hari pertama kami sebagai suami istri di rumah baru. Jadi, dia perlu menegakkan aturan dan mengajariku bagaimana adab menjadi seorang istri. Rian mulai berbicara panjang lebar tentang tradisi di keluarganya. Dia dengan bangga bercerita bahwa dari zaman kakeknya hingga ayahnya, perkataan pria di dalam rumah adalah titah. Perintah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Perempuan setelah menikah harus tahu diri, tunduk, patuh, dan tidak boleh membantah sedikit pun. Ayahnya di rumah sering menggunakan tangan dan ikat pinggang untuk mendisiplinkan ibunya. Dan berkat itu, keluarganya menjadi adem ayem di bawah kepemimpinannya. Rian menunjuk lurus ke arahku, mengatakan bahwa dia tahu aku di rumah dimanja ayahku. Ditambah lagi aku adalah orang olahraga sehingga watakku pasti keras dan pembangkang. Oleh karena itu, dia harus menunjukkan wibawanya sejak awal agar aku tidak punya ilusi tentang kesetaraan di rumah ini. Dia menuntut mulai besok seluruh gajiku sebesar 12 juta rupiah per bulan harus diserahkan padanya untuk dikelola. Kemanapun aku pergi, apapun yang kulakukan harus seizinnya. Pulang ke rumah, aku harus mengurus semua pekerjaan dapur dan bersih-bersih. Tidak boleh meminta bantuan suami untuk apapun. Jika aku membantah, ikat pinggang ini akan berbicara padaku. Aku berdiri mematung di tempat bukan karena takut, melainkan karena terlalu takjub dengan perubahan drastis pria ini. Semua rasa hormat, semua janji dan kata-kata cinta sebelumnya, ternyata hanyalah perangkap untuk menjeratku masuk ke dalam pernikahan ini. Di kepalaku terlintas bayangan-bayangan di padepokan. Ajaran ayah tentang bagaimana menganalisis lawan. Naluri seorang pesilat membantuku untuk cepat kembali tenang. Aku melipat tangan di dada. Mataku tidak lepas dari Rian. Aku mulai mengamati dan menilainya dari sudut pandang seorang praktisi bela diri. Rian lebih tinggi dariku sekitar setengah kepala. Tapi bahunya sempit dan posturnya agak membungkuk. Napasnya pendek dan cepat, menandakan dia sedang berusaha keras memompa keberaniannya untuk memainkan peran superior. Bukan karena benar-benar memiliki kekuatan dari dalam. Kedua kakinya tidak menapak dengan kokoh. Berat badannya cenderung bertumpu pada satu sisi.
menciptakan banyak celah. Tangan yang memegang ikat pinggang itu bahkan sedikit gemetar karena gugup. Seorang pengecut, baik secara fisik maupun mental, sedang mencoba menggunakan selembar kulit untuk menaklukkan seorang wanita yang telah menjalani hampir 20 tahun tempaan berdarah-darah di padepokan silat. Benar-benar sebuah komedi yang tragis. Desahku dalam hati. Membuang semua kekecewaan awal. Kini yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin. Amarah palsu Rian sama sekali tidak bisa mengintimidasiku. Itu hanya membuktikan betapa salahnya aku dalam menilai orang. Dan aku harus menyelesaikan masalah ini dengan caraku sekarang juga. Melihatku hanya diam menatapnya. Rian mengira gertakannya berhasil. Dia maju selangkah lagi. Mengayunkan ikat pinggangnya lebih keras. Bertanya, apakah aku sudah paham aturan yang baru saja ia tetapkan? Jika aku tahu diri, aku harus segera mengupas buah dan menyiapkannya di ruang tamu untuknya. Aku sama sekali tidak goyah. Sudut bibirku terangkat, membentuk sebuah senyum dingin. Aku melangkah mundur perlahan, mendekati tas olahraga besar yang baru saja kuletakkan di samping sofa. Tanganku dengan cepat membuka resletingnya, menarik keluar sepasang tongkat ganda kayu yang mengilap. Ini adalah benda yang tidak pernah terpisahkan dariku selama bertahun-tahun. Aku memutar pergelangan tanganku dengan ringan. Kedua batang kayu itu berputar, menciptakan suara angin yang mendesing tajam. Aku menatap lurus ke mata Rian. Suaraku terdengar jelas dan tenang. Bagus sekali. Beberapa hari jalan-jalan membuat otot kaku. Kebetulan aku sedang butuh rekan untuk pemanasan. Raut wajah Rian langsung berubah. Keangkuhan yang tadi terpancar lenyap seketika, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Dia mundur selangkah. Suaranya tergagap. Kamu mau main-main? Apa bawa-bawa senjata untuk menakuti siapa? Dia mencoba mengayunkan ikat pinggangnya ke arahku untuk pamer kekuatan. Tetapi gerakannya terlalu lambat dan canggung. Hanya menunggu itu, aku melesat maju dengan kecepatan seekor macan kumbang. Dengan stik di tangan kanan, aku menangkis ikat pinggangnya hingga terlempar. Dengan stik di tangan kiri, aku dengan gesit memutarnya untuk mengunci pergelangan tangannya. Sebuah teknik kuncian sendi yang sederhana namun sangat efektif. Rian menjerit kesakitan. Tangannya secara otomatis melepaskan ikat pinggang yang jatuh ke lantai dengan bunyi buk. Tidak berhenti di situ. Aku memutar badan dan menyapu kakinya dengan ringan. Kehilangan keseimbangan. Tubuh lemahnya ambruk ke lantai keramik. Wajahnya tampak sangat menyedihkan. Seluruh drama itu tidak berlangsung lebih dari 10 detik. Aku menarik kembali senjataku. Berdiri tegak menatap Rian yang meringkuk di lantai sambil memegangi pergelangan tangannya. Aku tidak memukulnya. Aku hanya menggunakan teknik untuk melucuti senjata dan menetralisir serangannya. Ayahku mengajarkan silat adalah untuk mengendalikan situasi, bukan untuk menyakiti orang yang lebih lemah. Aku melangkah maju, menendang ikat pinggang itu menjauh. Aku menatapnya dengan tatapan setajam mungkin, mengucapkan setiap kata dengan penekanan agar meresap ke dalam otaknya. Dengar, pernikahan ini dibangun di atas dasar kesetaraan dan rasa saling menghormati. Aku menikahimu untuk menjadi teman hidup, pasangan untuk berbagi pahit dan manis, bukan untuk menjadi budak dari pemikiran patriarki kolotmu. Jika kamu mencari perempuan yang hanya pasrah menerima pukulan tanpa alasan, kamu sudah salah memilih orang. Di rumah ini, kekerasan tidak akan pernah punya tempat untuk tumbuh. Rian terduduk lemas di lantai. Wajahnya pucat pasi. Tidak berani membantah sepatah kata pun. Keterkejutan dan ketakutan terlihat jelas di matanya. Keangkuhan seorang pria yang ingin menundukkan wanita dengan kekerasan telah hancur lebur sejak percobaan pertamanya. Aku berbalik, mengambil koper pakaianku dan berjalan lurus ke kamar tidur. Sebelum menutup pintu, aku menunjuk ke arah sofa di ruang tamu, memerintahkan Rian untuk tidur di sana malam ini.
Malam ini aku butuh ketenangan untuk merenungkan kesalahan terbesar dalam hidupku. Di malam pertama kami di rumah baru, sang suami yang bermimpi menjadi penguasa keluarga harus meringkuk di sofa ruang tamu. Menelan kekalahan yang memalukan. Keesokan paginya, aku bangun sangat pagi. Udara di apartemen terasa menyesakkan dan tegang. Rian masih meringkuk di sofa sempit itu, membelakangi ruangan. Dia pura-pura masih tidur untuk menghindariku. Aku berganti pakaian, mengambil sebuah tas kecil dan memutuskan untuk naik bus ke kampung halamanku di Jawa Tengah. Aku butuh jeda. Butuh kehangatan keluarga untuk menenangkan hatiku yang kalut. Bus melaju di sepanjang jalan tol, membawaku menjauh dari keriuhan ibu kota. Ketika aku melangkah masuk ke halaman rumah yang berlantai bata merah, padepokan silat, ayah sedang jam istirahat. Para murid muda sedang berkumpul minum teh tawar dan menyeka keringat. Melihatku pulang tiba-tiba, ayah dan ibu cukup terkejut. Ibuku bergegas menghampiri, mengambil tas dari tanganku, bertanya, "Di mana Rian, kenapa tidak pulang bersama atau apakah kami sedang bertengkar?" Aku berusaha tersenyum, berdalih bahwa Rian sedang sibuk di kantor, harus menyelesaikan laporan keuangan. Jadi aku pulang sendiri. Kakekku sedang duduk di kursi rotan di bawah pohon sawo. Tangannya memegang cangkir teh tubruk yang mengepul. Meskipun usianya sudah menginjak kepala 9, mata prajurit tua itu masih sangat tajam dan dalam. Beliau melambaikan tangan, memanggilku untuk mendekat. Aku menarik sebuah kursi dan duduk di sampingnya. Kakek terdiam menatapku cukup lama. Pandangannya berhenti pada bekas-bekas kapalan di tanganku. Meskipun aku sudah berusaha menyembunyikan kelelahanku, beliau tetap bisa melihatnya. Dengan suaranya yang berat dan tenang, beliau berkata, "Tanganmu hari ini memegang cangkir teh tidak tenang. Otot mukaku dan matamu penuh pikiran. Kakek yakin kamu baru saja menghadapi badai besar." Mendengar ucapan kakek, mataku terasa panas. Di rumah ini, beliau selalu menjadi orang yang paling memahamiku. Aku tidak bisa lagi menyembunyikannya. Aku menceritakan secara singkat kejadian semalam kepada kakek. Sengaja melewatkan detail yang terlalu menegangkan agar beliau tidak khawatir. Aku bercerita tentang sikap Rian, tentang ikat pinggangnya, dan bagaimana aku melawan dengan tongkat ganda. Kakek mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai, beliau meletakkan cangkir tehnya dan menepuk punggung tanganku dengan lembut. "Di dunia ini ada banyak jenis manusia, Duk," katanya. "Lelaki sejati adalah dia yang menggunakan kepala dan hatinya untuk melindungi anak dan istri, menggunakan bahunya untuk memikul beban keluarga. Lelaki yang hanya bisa menggunakan kekerasan untuk mengancam orang yang lebih lemah darinya, pada dasarnya hanyalah seorang pengecut yang menutupi kerapuhannya dengan gertakan. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan tidak membiarkan kejahatan dan sifat patriarki itu merajalela. Diam di hadapan kekerasan bukanlah sebuah kebajikan, melainkan persetujuan terhadap dosa. Tapi kakek juga menasihatimu untuk tetap bijaksana. Pernikahan bukanlah permainan yang bisa dihapus dan diulang dengan mudah. Namun, jika pihak lain tidak punya niat untuk berubah, jangan pernah korbankan dirimu sendiri." Nasihat kakek terasa seperti aliran air sejuk yang menenangkan pikiranku. Saat itu ayah dan ibu yang berdiri di dekat kami juga mendengar ceritanya. Wajah ayah memerah karena marah, hendak menelepon Rian untuk memberinya pelajaran. Tetapi kakek menahannya. Beliau berkata, "Biarkan anak ini menyelesaikan masalahnya sendiri." Ibuku merangkul bahuku, berbisik, "Pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu, Nak. Putri ibu tidak perlu menderita." Kasih sayang dan dukungan penuh dari keluarga memberiku kekuatan yang luar biasa, membuatku lebih tegar untuk menghadapi hari-hari mendatang. Kembali ke Jakarta setelah seharian mengisi ulang energi di rumah, mentalku sudah jauh lebih kuat.
Aku tidak lagi merasa bingung atau takut. Malam itu, Rian masih diam 1000 bahasa. Dia memasak makan malamnya sendiri dan membersihkan rumah dengan canggung. Jelas sekali pelajaran malam sebelumnya membuatnya sangat berhati-hati dan harus mengubah taktik. Selesai makan malam, aku duduk di ruang tamu sambil membaca berita di ponsel. Karena penasaran, akhirnya aku membuka profil media sosial Rian. Aku ingin tahu apa yang membentuk manusia dengan pemikiran beracun seperti itu. Aku menggulir ke bawah keunggahan beberapa tahun lalu dan berhenti pada sebuah foto keluarga besar Rian saat acara syukuran di kampung halamannya. Aku memperbesar foto itu dan mulai menganalisis setiap detailnya. Di tengah ruangan, di atas sebuah balai-balai kayu yang tampak mewah, para pria dari keluarga itu, termasuk ayah Rian, duduk bersila dengan angkuh, memegang gelas minuman. Wajah mereka pongah. Hidangan di hadapan mereka penuh dengan makanan lezat. Sementara itu, di sudut bawah foto dekat area dapur yang tampak lebih sederhana, para perempuan duduk bergerombol di atas tikar pandan. Makan dengan piring seng yang diletakkan langsung di lantai. Pandanganku terpaku pada sosok Ibu Rian. Beliau duduk dengan postur sedikit membungkuk. Tangannya memegang mangkuk nasi. Tetapi wajahnya menghadap ke arah para pria dengan ekspresi patuh yang mutlak, sikap pasrah, sabar, dan diskriminasi gender yang terpampang dalam satu bingkai foto itu sudah menjelaskan segalanya. Benih-benih pemikiran patriarki yang mengagungkan pria dan merendahkan wanita telah mendarah daging dalam cara berpikir dan gaya hidup keluarga ini dari generasi ke generasi. Rian tumbuh di lingkungan yang setiap hari menyuntikkan ideologi beracun itu. Sehingga dia menganggap menindas perempuan adalah sebuah kebenaran yang alamiah. Tepat pada saat itu, Rian keluar dari dapur membawa sepiring apel yang sudah dikupas. Dia dengan ragu-ragu duduk di kursi seberangku. Suaranya pelan, mengisyaratkan ingin berbicara serius. Rian mulai dengan nada sedih. Mencoba memainkan peran sebagai korban yang patut dikasihani. Dia menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir tekanan pekerjaan di kantor sangat berat. Ditambah kondisi keuangan setelah pernikahan membuatnya sangat stres. Tindakannya mengambil ikat pinggang malam itu hanyalah satu momen lepas kendali karena emosi dan dia tidak punya niat jahat. Rian bahkan memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa aku bereaksi terlalu keras. Tidak memberinya sedikit pun harga diri sebagai suami dan membuatnya tampak seperti monster di mataku. Aku duduk diam dengan tenang mendengarkan semua pembelaan canggung dari suamiku. Setelah dia selesai berakting, barulah aku menjawab. Aku menatap lurus ke matanya, mematahkan setiap argumennya yang menggelikan. Aku tegaskan bahwa tekanan pekerjaan atau masalah uang adalah kesulitan yang dihadapi semua orang dewasa. Aku dan dia sama-sama bekerja mencari nafkah. Sama-sama punya tekanan masing-masing. Tapi tidak ada seorang pun yang berhak menggunakan stres sebagai alasan untuk mengancam atau melakukan kekerasan pada orang lain. Terutama pada istri sendiri. Tindakannya mengambil senjata bukanlah lepas kendali, melainkan sebuah pilihan. Dia secara sadar memilih menggunakan kekuatan untuk menundukkanku. Alih-alih duduk berdiskusi mencari solusi. Aku menekankan bahwa tindakanku membela diri adalah untuk melindungi keselamatan dan martabatku. Jika dia benar-benar merasa kehilangan harga diri, maka dia seharusnya mengintrospeksi caranya menjadi suami. Bukan menyalahkan wanita yang menolak menjadi korbannya. Rian terdiam. Tidak menemukan satu kata pun untuk membalas logikaku yang tajam. Dia menundukkan kepala dan terdiam. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku tahu pertempuran ini baru saja dimulai. Pada hari Minggu di pekan itu, suasana di rumah terasa sedikit lebih cair. Rian bangun pagi dan berinisiatif membeli sarapan. Dia menata lontong sayur di meja, dan dengan ramah memanggilku untuk makan. Aku tetap bersikap tenang. Duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Tiba-tiba, Rian merendahkan suaranya. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang tulus.
Dia bilang beberapa hari ini telah banyak merenungkan tindakannya dan menyadari dirinya terlalu gegabah dan salah. Untuk menebus kesalahan sekaligus untuk melatih kesehatan agar bisa melindungi keluarga. Rian mengutarakan niatnya agar aku mau mengajarinya beberapa jurus dasar silat. Mendengar usul ini, aku sedikit terkejut. Seorang pria dengan pemikiran patriarkis dan harga diri setinggi langit seperti Rian mau merendahkan diri meminta istri mengajarinya bela diri. Ada sedikit keraguan di hatiku. Tapi aku tetap mengangguk setuju. Aku ingin lihat apakah dia benar-benar berniat berubah atau ini hanyalah sandiwara baru untuk meredakan situasi. Aku meminta Rian mengganti pakaian olahraga. Lalu kami turun ke area taman yang luas di bawah apartemen untuk berlatih. Memulai sesi. Aku memintanya untuk melakukan pemanasan menyeluruh pada sendi pergelangan tangan, kaki, peregangan otot paha, dan lari 5 putaran mengelilingi taman. Baru berlari 2 putaran. Rian sudah terengah-engah. Wajahnya pucat dan terus-menerus mengeluh lelah. Dia berpegangan pada bangku taman. Meringis sambil berkata bahwa pegawai kantoran yang setiap hari duduk di ruang ber-AC tidak terbiasa dengan aktivitas berat seperti ini. Aku dengan sabar menjelaskan bahwa bela diri menuntut fondasi fisik yang kuat. Tanpa daya tahan, tidak mungkin bisa melancarkan serangan atau bertahan secara efektif. Saat beralih ke latihan kuda-kuda, aku menunjukkan posisi kuda-kuda tengah. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Turunkan pusat gravitasi dan punggung lurus. Belum sampai 1 menit menahan posisi itu. Kedua kaki Rian sudah gemetaran. Dia mulai mencari-cari alasan. Dari cuaca yang terlalu panas membuat kepalanya pusing hingga punggungnya yang sakit karena tidur di sofa beberapa malam. Melihat sikapnya yang malas dan penuh dalih, aku menghela napas. Seorang pembelajar sejati harus memiliki disiplin, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Rian sama sekali tidak memiliki kualitas itu. Dia datang ke lapangan bukan untuk melatih kesehatan atau belajar melindungi keluarga seperti yang ia katakan. Dia hanya sedang memainkan sebuah drama murahan untuk mengambil hatiku. Mencari alasan untuk berdamai. Dan keluar dari hukuman tidur di ruang tamu. Aku dengan tegas menyatakan sesi latihan selesai lebih awal dan menyuruhnya pulang untuk beristirahat. Kekecewaan di dalam diriku semakin membesar. Beberapa hari setelah sandiwara belajar silat yang gagal itu, kehidupan kami kembali ke kondisi damai di permukaan. Perang dingin di dalam hati. Pada hari Rabu sore, aku pulang dari mengajar dan mendapati tumpukan barang asing di tengah ruang tamu. Ada tas-tas kain besar yang sudah usang, kardus yang diikat tali rafia, serta beberapa karung kecil berisi beras dan singkong. Saat aku masih bingung, Ibu Rian muncul dari dapur. Mengenakan celemeku sambil memegang centong nasi. Dengan suara yang agak melengking. Beliau menyapaku dan memberitahukan bahwa beliau datang dari kampung untuk menginap beberapa waktu. Sekaligus ingin melihat bagaimana kami tinggal dan mengurus rumah. Aku segera meletakkan tas. Menyapa ibu mertua dan menanyakan kabar perjalanannya. Rian yang saat itu sedang duduk santai di sofa sambil menonton TV tampak sangat senang. Dia sama sekali tidak memberitahuku sebelumnya bahwa ibunya akan datang. Kedatangan yang tiba-tiba ini membuatku merasa ruang pribadiku dilanggar secara terang-terangan. Sejak makan malam pertama, ibu mertuaku mulai menunjukkan kekuasaannya. Beliau melirik hidangan yang baru saja kusiapkan. Lalu mencibir masakan tumis daging sapiku sebagai pemborosan. Katanya, di kampung orang hanya makan sayur rebus dan ikan asin, tapi tetap sehat. Beliau mulai menyalahkanku karena tidak tahu cara berhemat untuk masa depan. Tidak berhenti di urusan makanan. Beliau mulai mengomentari setiap sudut rumah. Beliau mengeluh penggunaan mesin cuci boros listrik dan air. Memintaku mulai besok mencuci semua pakaian dengan tangan. Beliau mengkritik sabun mandiku yang baunya terlalu wangi dan memaksaku menggunakan sabun batangan yang ia bawa dari kampung. Yang paling menyakitkan adalah sikap Rian. Sepanjang malam,
Dia hanya diam dan menikmati makanan. Membiarkan ibunya dengan bebas menghakimi dan mencampuri setiap aspek kehidupan kami. Rian seolah menemukan pendukung kuat. Dia tidak lagi menunjukkan sikap takut seperti beberapa hari sebelumnya. Malah tampak puas melihatku dimarahi ibunya. Pembiaran dari Rian menjadi bahan bakar yang menyulut kendali beracun ibu mertua di rumah yang kami sewa bersama. Pada akhir pekan saat Rian pergi dengan alasan bertemu teman. Di rumah hanya tersisa aku dan ibu mertuaku. Setelah selesai membereskan makan malam, aku berniat membuat teh dan menawarkannya. Begitu aku meletakkan cangkir di meja, ibu mertua menepuk tempat kosong di sebelahnya. Menyuruhku duduk. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Suaranya merendah. Penuh nada menggurui. Beliau memulai ceramah panjang tentang apa yang disebutnya adab menjadi menantu. Beliau bercerita betapa sulitnya menjadi menantu di zamannya. Bagaimana harus menahan diri dan mengalah pada keluarga suami, agar rumah tangga tetap harmonis. Lalu beliau tiba-tiba beralih topik. Mengungkit kejadian pada malam pertama kami pindah. Ternyata Rian telah menceritakan seluruh kejadian itu kepada ibunya dengan versi yang telah diputar-balikan. Menjadikanku istri yang beringas yang karena merasa jago bela diri berani memukul suami dan meremehkan keluarga. Ibu mertua menatapku tajam. Suaranya yang melengking melontarkan argumen-argumen pedas. Katanya pria adalah tiang keluarga. Adalah pemimpin. Tindakan Rian mengambil ikat pinggang untuk mengancamku adalah hal yang sangat wajar. Karena suami mendidik istri itu perlu. Menurutnya, wanita yang sudah menikah harus tahu cara menundukkan kepala dan patuh pada suami. Jika suami marah, istri harus diam. Tindakanku yang berani melawan dengan senjata adalah perbuatan kurang ajar. Tidak berpendidikan. Dan memalukan nama keluarga. Beliau menuntutku untuk meminta maaf pada Rian. Menyerahkan semua uangku padanya. Dan dengan patuh mengikuti semua keinginan keluarga suami. Mendengar pembenaran yang begitu terang-terangan terhadap kekerasan, aku tidak merasa marah. Hanya merasa pilu. Aku paham bahwa logika beracun dan sikap pasrah ini telah mendarah daging di benaknya selama puluhan tahun. Beliau juga pernah menjadi korban patriarki. Namun alih-alih melawannya, beliau memilih untuk menyatu dengannya. Dan sekarang ingin memaksakan penderitaan yang sama kepadaku. Aku sadar berdebat dengan orang yang pola pikirnya sudah terdistorsi dan keras kepala seperti ini tidak akan ada gunanya. Aku dengan lembut mengangkat cangkir tehku. Menyesapnya sedikit. Tersenyum tipis. Dan menjawabnya dengan sopan. Namun tanpa sedikit pun kompromi. Bu, zaman sekarang sudah berbeda. Suami dan istri menikah atas dasar kesetaraan. Saya menghormati suami saya. Maka suami saya juga harus menghormati saya. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa diterima. Mendengar jawabanku, ibu mertua marah besar. Wajahnya memerah. Beliau bangkit dan masuk ke kamarnya. Membanting pintu dengan keras. Pada hari Selasa di minggu berikutnya, aku menyelesaikan jam mengajarku lebih awal. Saat membuka pintu kamar tidur, aku terpaku melihat pemandangan di hadapanku. Seluruh pintu lemari pakaianku terbuka lebar dan baju-bajuku berserakan di atas tempat tidur. Ibu mertuaku berdiri di samping lemari. Tangannya memegang sebuah kantong plastik hitam besar. Beliau sedang memasukkan pakaian olahragaku dan beberapa gaun yang sering kupakai ke dalam kantong sampah itu. Melihatku datang, beliau tidak berhenti. Malah semakin menjadi-jadi. Beliau mencibir pakaianku yang warnanya norak, dan modelnya tidak pantas untuk wanita bersuami. Amarah di dalam diriku meledak. Aku maju merebut kantong plastik itu dari tangannya. Ini ruang pribadi saya. Bu, pakaian ini saya beli dengan uang hasil kerja keras saya. Ibu tidak punya hak untuk membuangnya. Mendapat perlawanan dariku. Ibu mertua langsung memainkan drama andalannya. Beliau duduk di lantai. Menepuk-nepuk pahanya.
dan mulai menangis meraung-raung. Beliau meratap tentang nasibnya yang malang. Datang menjenguk anak, tapi malah dianiaya oleh menantu. Tepat pada saat itu, Rian pulang kerja. Mendengar keributan, dia langsung masuk ke kamar. Tanpa bertanya, tanpa memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Rian langsung memihak ibunya. Dia menunjuk lurus ke wajahku. Memakiku sebagai anak kurang ajar yang membuat ibunya menangis. Dia memerintahkanku untuk bersujud dan meminta maaf pada ibunya saat itu juga. Melihat sandiwara ibu dan anak itu, hatiku menjadi dingin. Kekecewaan dan rasa muak telah mencapai puncaknya. Berubah menjadi sebuah keputusan final. Aku tidak lagi berkata-kata. Nasihat ayah terngiang di telingaku. Jangan berdebat dengan orang yang tidak berakal. Aku diam-diam membuka lemari, mengambil koper besar, dan mulai memasukkan beberapa barang pentingku. Aku memeluk bantal dan selimutku. Dengan tenang melangkah keluar dari kamar tidur. Mengabaikan Rian dan ibunya yang menatapku dengan bingung. Aku pindah tidur ke sofa di ruang tamu. Secara resmi memutus semua komunikasi lisan dengan mereka. Itulah tetes terakhir yang membuat gelas kesabaranku tumpah. Menandai akhir dari semua usahaku untuk menyelamatkan pernikahan yang salah ini. Sejak hari itu, Ubsyun, udara di apartemen kecil, kami selalu pekat, menyesakkan, dan suram. Aku menganggap Rian dan ibunya sebagai bayangan. Aku pergi kerja pagi-pagi sekali sebelum mereka bangun dan pulang larut malam setelah selesai melatih atau sekadar mampir ke padepokan lain. Aku makan di luar. Hanya membersihkan area kecil di sekitar sofa. Dan sama sekali tidak ikut campur dalam urusan mereka. Awalnya ibu mertuaku merasa menang. Tapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Tanpa aku yang mengurus belanja, masak, bersih-bersih, dan berkontribusi pada pengeluaran. Semua beban jatuh pada Rian. Beliau mulai sadar bahwa gaji putranya tidak sebesar yang ia bayangkan. Makanan di rumah semakin sederhana. Membuat beliau tidak lagi bisa mencibir orang kota yang boros. Namun, bukannya introspeksi. Beliau malah menyerangku dengan cara lain. Beliau terus-menerus menekanku tentang memiliki anak untuk melanjutkan keturunan. Setiap kali aku lewat, beliau sengaja menyindir dengan suara keras. Rumah orang lain. Nikah beberapa bulan sudah ada kabar baik. Rumah ini sial dapatnya sebatang kayu kaku. Perempuan kok mainannya silat. Badannya jadi keras. Mana bisa melahirkan anak laki-laki? Mendengar kata-kata beracun itu, aku hanya tersenyum pahit dalam hati. Suatu malam, saat hujan deras, Rian pulang dalam keadaan basah kuyup. Dia meletakkan tas dan ponselnya di meja kaca ruang tamu lalu langsung ke kamar mandi. Tiba-tiba layar ponsel Rian menyala terus-menerus. Cahayanya menarik perhatianku. Biasanya aku tidak pernah memeriksa ponsel suami. Tapi malam ini, notifikasi pesan yang muncul bertubi-tubi menusuk mataku. Pengirimnya disimpan dengan nama Siska. Pesan pertama adalah sebuah keluhan. Sayang, kok hari ini enggak jemput aku? Pesan kedua bertanya. Udah beres belum urusan sama istri kampungmu itu? Pesan ketiga disertai emoji hati berwarna merah. Jantungku berdebar kencang. Firasat seorang wanita dan kewaspadaan seorang pesilat memberitahuku bahwa ada rahasia besar di balik topeng pengecut suamiku. Aku tidak bisa tidur semalaman. Aku menyusun kembali semua kejadian. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Sandiwara belajar silat hingga pembiarannya terhadap ibunya. Semuanya terasa seperti sebuah rencana yang terstruktur. Aku memutuskan harus membuka ponselnya untuk mencari kebenaran. Kesempatan datang pada hari Sabtu pagi. Rian memiliki kebiasaan tidur sampai siang di akhir pekan. Malam sebelumnya, aku sengaja memperhatikan saat dia memasukkan kata sandi tanggal lahirnya sendiri. Betapa cerobohnya seorang penipu. Saat ibu mertua pergi ke pasar, aku menyelinap ke kamar.
Aku mengambil ponselnya, memasukkan kata sandi, dan membuka riwayat percakapan dengan Siska. Apa yang kulihat membuatku beralih dari kaget, marah, hingga muak yang tak terkira. Riwayat obrolan itu sudah berlangsung berbulan-bulan. Jauh sebelum pernikahan kami. Siska adalah rekan kerja baru di kantor Rian. Mereka berselingkuh. Tapi yang membuatku merinding bukanlah perselingkuhan fisiknya. Yang lebih mengerikan adalah kekejaman dalam rencananya. Dalam pesan-pesan lama, Rian mengaku pada selingkuhannya bahwa dia menikahiku bukan karena cinta. Dia terpaksa menikah karena desakan keluarga. Tapi dia ingin permainan yang lebih menantang. Dia dengan bangga menyombongkan latar belakangku sebagai keluarga pesilat. Dia berkata, pria sejati adalah yang bisa menaklukkan wanita kuat, mematahkan harga dirinya, dan mengubahnya menjadi domba penurut. Dia merinci setiap langkahnya. Sebelum menikah akan bersikap baik. Setelah menikah akan langsung menggunakan kekerasan untuk memberi pelajaran. Lalu memaksaku menyerahkan seluruh gaji dan menjadikanku mesin pembuat anak. Dengan uangku. Dia berjanji akan membiayai Siska dan membelikannya barang-barang mewah. Dadaku sesak. Rasa jijik yang luar biasa naik ke kerongkongan. Ternyata aku hanyalah sebuah piala. Target untuk memuaskan ego Rian yang sakit dan lemah di hadapan selingkuhannya. Tanganku gemetar karena amarah. Aku tahu pernikahan ini sudah tidak punya alasan untuk ada. Dengan tenang, aku mengambil ponselku dan memotret semua bukti kotor itu. Tidak menyisakan satu kata pun. Permainan ini harus segera berakhir. Pada Minggu malam, saat Rian dan ibunya sedang makan buah di ruang tamu, aku memutuskan untuk membuka semua kartu. Aku membawa setumpuk dokumen yang sudah kujilid rapi. Dengan wajah dingin seperti es, aku melemparkan tumpukan kertas itu ke atas meja kaca. Apa-apaan ini, bentak Rian. Aku hanya menunjuk tumpukan kertas itu. Menyuruhnya membaca sendiri. Dalam hitungan detik, wajah Rian berubah dari kesal menjadi pucat pasi. Tangan yang memegang kertas itu gemetar hebat. Ibu mertuanya merebut kertas itu dan melihat foto-foto percakapan mesra anaknya dengan Siska. Termasuk hinaan terhadapku. Berbeda dengan kepanikan putranya. Reaksi ibu mertua sungguh di luar nalar. Setelah terdiam sejenak, beliau menatapku dengan menantang. Lelaki di luar sana main-main sedikit itu biasa. Sebagai istri, kamu harusnya bisa memaklumi demi menjaga keutuhan rumah tangga. Ini semua salahmu juga tidak bisa melayani suami. Mendengar pembelaan buta itu, aku tertawa. Tawa yang getir namun penuh harga diri. Aku menatap lurus ke mata mereka. Saya di sini bukan untuk berdebat tentang pengampunan. Pengkhianatan mungkin bisa dimaafkan. Tapi konspirasi jahat untuk menginjak-injak martabat seorang wanita dengan kekerasan adalah puncak dari sebuah kehinaan. Aku beralih ke Rian. Suaraku mengancam. Siapkan surat-suratmu. Besok kita ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai. Jika kamu menolak atau menunda-nunda, berkas ini akan langsung saya serahkan ke bagian SDM di kantormu. Biar semua orang tahu wajah asli seorang analis keuangan munafik yang memeras uang istri untuk membiayai selingkuhannya. Ancaman itu tepat mengenai titik lemah Rian, harga dirinya yang palsu. Dia takut kehilangan pekerjaan dan citranya. Rian menunduk. Menyerah total. Ibu mertuanya pun terdiam. Malam itu aku tidur paling nyenyak sejak hari pernikahanku. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari dugaanku. Sekitar 3 minggu kemudian, kami dipanggil untuk sidang mediasi pertama dan terakhir. Aku datang dengan kemeja putih sederhana. Wajahku memancarkan ketenangan. Rian datang terlambat bersama ibunya. Wajahnya kuyu. Hakim mediator. Seorang wanita paruh baya yang bijaksana. Bertanya pada Rian setelah mendengar keinginanku untuk bercerai. Alih-alih mengakui kesalahannya, Rian mulai memutarbalikkan fakta dan menuntut pembagian harta.
Dia mengeluarkan sebuah buku catatan tebal. Merinci semua pengeluarannya dari uang amplop pernikahan hingga uang belanja harian sebesar 20 juta rupiah. Dan menuntutku untuk menggantinya. Dia pikir aku akan menyerah dan pergi dengan tangan kosong demi kebebasan. Aku menunggu dia selesai. Lalu dengan senyum tipis, aku meminta izin hakim untuk menunjukkan bukti-buktiku. Aku mengeluarkan salinan rekening koran yang menunjukkan bagaimana Rian secara diam-diam mentransfer uang dari rekening bersama kami ke rekening atas nama Siska. Jumlahnya lebih dari 40 juta rupiah. Jauh lebih besar dari yang ia tuntut. Kemudian aku memutar sebuah rekaman suara dari kamera mini yang kupasang di ruang tamu. Suara arogan Rian saat mengancamku dengan ikat pinggang pada malam pertama terdengar jelas. Lengkap dengan semua aturan patriarkisnya. Ruang mediasi menjadi hening. Wajah hakim memerah karena marah. Beliau memperingatkan Rian tentang konsekuensi hukum dari penggelapan aset bersama dan niat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Wajah Rian pucat. Keringat membasahi keningnya. Akhirnya dengan tangan gemetar, dia menandatangani surat kesepakatan cerai. Menyetujui semua tuntutanku. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan. Langit Jakarta terasa begitu biru dan jernih. Di tanganku ada buku nikah yang pernah menjadi simbol janji suci. Aku berhenti di bawah sebuah pohon. Dengan perlahan merobek buku itu menjadi kepingan-kepingan kecil, lalu membuangnya ke tempat sampah. Itu bukan aksi balas dendam, melainkan sebuah ritual untuk membebaskan jiwaku. Aku kembali ke apartemen. Mengemasi barang-barang terakhirku. Aku pindah ke sebuah unit yang lebih kecil namun cerah di dekat sekolah. Hidupku kembali sibuk, namun penuh kebebasan. Pagi hari aku mengajar dengan penuh semangat. Akhir pekan aku pulang ke padepokan di kampung. Ayah dan ibu melihatku kembali dengan senyum lega. Kakek mengangguk. Berkata, "Kamu telah dewasa. Tahu cara menggunakan kebijaksanaan untuk melewati tikungan tajam takdir." Aku kembali memegang tongkat gandaku. Gerakanku kembali cepat dan kuat. Namun kini putarannya bukan lagi untuk menghadapi musuh, melainkan sebagai ekspresi jiwa yang telah menemukan keseimbangan. Kisahku menyebar di antara rekan kerja dan tetangga. Aku tidak menyembunyikannya. Aku menceritakannya sebagai sebuah pelajaran tentang keberanian. Banyak wanita yang diam-diam mengalami hal serupa mengirimiku pesan dukungan. Kepada mereka, aku selalu berkata, "Jangan takut. Kebahagiaan tidak pernah tumbuh di atas tanah penindasan dan kekerasan. Wanita yang kuat bukanlah yang tahan dipukul, melainkan yang tahu kapan harus berdiri, membela diri, dan melangkah keluar dari kegelapan untuk menyambut mataharinya sendiri." Sebagai putri dari keluarga pesilat, hidupku telah melewati badai yang dahsyat. Namun setelah badai reda, pohon itu tidak tumbang. Sebaliknya, akarnya menancap lebih dalam. Dahannya semakin kokoh, dan daunnya menghijau lebih subur. Aku percaya, ketika kita belajar menghargai diri sendiri, semua luka pada akhirnya akan sembuh. Membuka jalan bagi masa depan yang cerah dan penuh harapan.